sama orang lain di luar pernikahan, ketika saudara ketemu sama orang itu, dan ketika skin by skin ketemu begitu, otak saudara langsung tuh superkomputer. Langsung. Para anak-anak laki-laki jangan begini. Ketahuan kau. Kita tuh gak pengen yang aneh-aneh. Tetapi somehow ketika itu terjadi sama kita. That's why ketika Yesus datang. Saya banyak melayani anak-anak muda. Kalau saudara terikat sama yang namanya pornografi, masturbasi, dan kalau saudara udah puluhan tahun kelamaan itu mencengkram saudara, mungkin waktunya engkau perlu mengakui kepada seseorang. Kau gak bisa menanggungnya sendiri. Kalau saudara sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, jatuh terus, saudara perlu cari pertolongan. Karena saya baca di sebuah artikel, masturbasi saudara itu akan memicu sebuah yang namanya hormon. Dan hormon itu akan nagih, akan terus mengulang. Kita sih nggak pengen, tapi tubuh kita udah disetting. Ketika sampai di rumah sendirian akan ngulang dan ngulang. Makanya saya kalau konseling pernikahan sama istri, saya selalu tanya sama jemaat yang saya konseling, boleh nggak orang yang sudah menikah role play? Apa itu role play? Boleh nggak orang yang sudah menikah melakukan hubungan suami istri pakai tema-tema? Ya berapa nggak tahu lalu. Misalnya tema polisi-polisian, tema suster-susteran. Apalagi yang paling kurang ajar, tema pendeta-pendetaan. Itu kurang ajar, neraka jahanam. Saya suka tanya sama yang saya konseling pernikahan, boleh nggak orang Kristen di dalam Tuhan ketika melakukan hubungan suami istri ini gak ada pornonya sama sekali? Kalau memang kau menangkap porno, memang otak udah rusak. Boleh nggak orang Kristen yang sudah menikah pakai role play? Rata-rata mereka bilang, kenapa enggak demi keharmonisan rumah tangga? Kenapa enggak selama melakukan dengan pasangan? Saya langsung tanya sama mereka, by the way, ide role play itu dari mana? Nggak mungkin dari firman Tuhan. And by the way, kalau saudara role play jadi suster atau jadi polisian, ketika saudara ke kantor polisi, saudara lihat polisi, pasti udah beda otak. Saya salah khotbah bagaimana sih? Saya baru balik dari Surabaya. Nggak nanya, saya kasih tahu. Baru balik dari Surabaya. Tadi kemarin di Surabaya KKR saudara kapasitas 12.000. Puji Tuhan, setiap bangkunya penuh dengan jiwa-jiwa. Kasih tepuk tangan. Pesawat jam 5, jam 3 keluar dari hotel. Saya sempat melihat Inggris pulang kampung. Makanya saya mau bilang sama saudara, sebagai hamba Tuhan saya percaya Messi lah juaranya. Kenapa? Karena Messi kependekan dari Mesias. Awas lo pasang ya, awas. Taruhan. Leg berapa? Pur berapa pur? Berat mahal di mana? Awas. Saya nggak menjamin itu saudara. Habis itu gimana? Itali nggak lolos. Apalagi Indonesia jauh banget. Tapi tetap NKRI harga mati. Wah. Iya saudara. Saya mau bilang sama saudara. Ketika saudara dan saya, terang itu menguasai saudara dan saya, kita mengatakan terang itu melenyapkan hukum dosa. Saudara yang jatuh dalam dosa yang sama bertahun-tahun, cari pertolongan. Gak apa-apa malu sebentar. Daripada dosa itu akan membunuh engkau selama. Kalau saudara gagal di dosa itu dan saudara udah puluhan tahun, bertahun-tahun gak bisa keluar dari lingkaran setan itu, cari pertolongan. Ada loh orang udah menikah masih suka yang namanya apa ya, suka nonton pornografi ada. Biasanya kalau udah role play nanti meningkat jadinya terus. Saya pendeta yang berusaha tetap relevan. Karena detik gereja nggak relevan, detik itu gereja ditinggal oleh jemaat. Relevan itu artinya bisa menjawab kebutuhan umat, itu relevan. Saya tahu jadi anak muda zaman sekarang is not easy. Karena orang tua zaman dulu tantangannya dikit, gak ada TikTok mereka.
Mereka nggak ada TikTok, mereka paling top apa TVRI. Setiap kali ada masalah itu Harmoko ngomong. Selebihnya nggak ada apa. Kita banyak TV, Twitter dan sebagainya. Tantangan kita ngambil. Kalau mau cari porno, kalimat porno tinggal satu klik aja muncul. Zaman dulu susah, harus cari yang namanya ABCD dan sebagainya. Saya tahu nggak mudah, tapi saya percaya kita bisa. Saya percaya bisa kok pacaran hidup kudus. Wah, ada yang ngambil. Amin. Itu mah palsu, amin terakhir. Saya percaya kok bisa kok walaupun udah pacaran ciumannya di mimbar. Amin, amin. Terserah lo lah. Tapi Pak, dulu. Sekarang coba ditahan. Nanti kan. Makanya pacaran gak usah lama-lama. Ada orang pacaran 2 kali periode presiden. Kalau udah itu pengen bikin 3 periode. Itu pacaran apa cicil rumah, Bos? Udah pacaran 10 tahun nikahnya sama yang lain. Namanya jagain jodoh orang. Itu penipuan investasi bodong terbesar. Selama investasi bodong itu investasi bodong. Kau jemput tiap hari, kau antar tiap hari, kau ingetin tiap hari. Anniversary kau kasih kado, kau yang doakan. Giliran menikah yang menuai orang lain. Ya tahan aja sakit lo. Karena sesi terakhir juga udah kemana-mana saya suka. Alkitab katakan yang kedua, ketika terang itu muncul dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Yang kedua, Alkitab katakan terang itu akan menunjukkan jalan yang benar. Yohanes 12 ayatnya yang ke-35b. Yohanes 12 35b. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, barang siapa? Siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana Ia tidak tahu kemana ia pergi. Makanya orang yang tinggal dalam kegelapan, mereka merasa apa yang dilakukan itu benar. Makanya orang yang tinggal dalam kegelapan suka merasa apa yang mereka perbuat itu benar. Karena kenapa? Barang siapa yang tinggal di dalam kegelapan, mereka tidak tahu kemana ia pergi. Makanya orang yang pacaran sama beda agama, mereka pikir itu benar. Makanya orang yang melakukan kejahatan yang begitu mengerikan, kita bilang kok bisa sih mereka lakukan itu? Ya, karena mereka tinggal di dalam kegelapan. Makanya saya suka komplain kalau ada anak muda yang selalu bilang gini, udahlah Pak, it's my life, terserah saya. Kalau ada apa-apa sama saya yang rugi, bukan mama. Itu sebuah kalimat yang paling egois yang pernah saya dengar. Karena kalau saudara bilang, udahlah saya mau kerja apa, terserah saya. Kalau gagal saya yang tanggung. Udahlah saya mau pacaran sama siapa, terserah saya. Kalau sakit saya juga yang sakit. Saya mau bilang sama saudara, ibarat ilustrasi. Kalau saudara tengah malam pulang dari kantor saudara, masuk ke sebuah jalan tol. Dan tiba-tiba di tengah jalan tol macetnya minta ampun. Biasanya cuma 30 menit sampai di rumah, tapi tiba-tiba jadi 2 jam. Dan ketika saudara menanti, ternyata di ujung jalan ada orang yang mobilnya mogok. Yang bodoh dia, tapi yang menderita semua orang di belakangnya. Jangan pernah bilang sama orang tuamu, sama teman, udahlah ini hidup gua. Kalau ada apa-apa gue yang menderita, bukan kau aja yang menderita. Kalau ada apa-apa orang tuamu juga menderita, keluargamu juga menderita, orang yang mengasihimu juga menderita. Kalau saudara bilang di pekerjaan saya terserah saya mau buat apa. Kalau susah saya yang susah, bukan engkau yang susah. Kalau saya nggak benar, bukan cuma saya yang menderita, istri saya menderita, anak saya menderita, bahkan jemaat yang kepadanya dipercaya untuk saya melayani juga menderita. Kecuali kau lahir dari batu sunggoko, kau bebas mau ngapain aja. Atau kecuali kau tinggal di hutan. Kalau engkau di hutan, mungkin singa, macan, monyet, babi akan bilang, kalau mau tinggal di hutan, ikut aturan kita, kata mereka. Kan banyak anak muda, it's my life. It's my life, terserah gue mau buat apa. Toh kalau ada apa-apa, gue yang menderita juga. No, bukan gue yang menderita. Semua orang yang mengasihimu menderita. Kalau saudara mengalami mau makan bebas, kalau sakit gue juga yang sakit, kalau mati gue juga yang mati. Emang gue yang mati?
Tapi ketika engkau mati, orang yang mengasihimu juga terluka. Tidak ada kalimat yang paling egois yang bilang, terserah gue mau pacaran sama siapa. Kalau kenapa-napa, gue juga yang sakit. Itu egois minta ampun. Terserah gue mau kerja apa, kalaupun ditangkap polisi, gue yang ditangkap bukan lu. Itu jahat minta ampun. Saya mau bilang sama saudara, berhenti memikirkan hidupmu sendiri. Kau bukan pusat tata surya. Bumi dan bulan tidak berputar di tengah-tengah saudara. Jangan pernah berpikir ini hidup gua. Kecuali engkau namanya John Bon Jovi. It's my life. It's now or never. Semuanya. Terserah lo. Terang itu menunjukkan Mazmur 119 ayat 1:5. Sama-sama kita baca, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang apa? Manusia. Ketika saudara dan saya, terang itu menunjukkan jalan yang benar. Firman ini menjadi terang bagi jalan saudara. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan terjadi ketika kita tinggal di dalam terang? Yang ketiga, Alkitab katakan terang itu melenyapkan ketakutan. Ketika rumah saudara di malam hari mati lampu dan semuanya tiba-tiba gelap, perasaan apa yang pertama kali muncul? Takut. Ketika rumah mati lampu, yang muncul pertama kali perasaan takut. Atau paling gampang begini, kalau saudara lewat di jalan setapak daerah rumah saudara, siang hari saudara lewat santai. Walaupun pohonnya bergoyang, saudara bilang, oh angin. Siang hari. Coba kalau saudara lewat jalan setapak tengah malam, jam 1 malam. Kalau siang hari kau lewat jam 1 malam, jam 1 siang kau tenang. Tapi kalau saudara lewat jam 1 malam, dan kalau pohonnya goyang, siapa yang goyang itu? Betul apa tidak? Betul. Padahal jalannya sama, tetapi ketika siang kita bisa pede lewatnya. Tapi ketika malam kita ketakutan. Atau paling gampang begini, kalau saudara naik mobil lupa bawa SIM, lupa bawa STNK, dan berhenti di lampu merah, dan pas di samping saudara Pak polisi, dan celakanya lampu merahnya 20 menit. Ya. Ada nggak? Terserah gue yang cerita bukan lu. Hapus. Terus polisi situ liatin saudara. Terus saudara liatin dia. Terus saudara lihat-lihatan dan jatuh cinta. Terus saudara polisinya, Pak, iya Pak. Iya Pak. Saudara takut karena saudara nggak bawa perlengkapan. Tapi kalau saudara lengkap, SIM-mu lengkap, STNK-mu lengkap. Ketika polisi di samping saudara, saya buka kaca. Pak, diam aja kayak patung. Ngobrol nggak apa-apa. Atau gini deh, kalau saudara bawa selingkuhanmu ke mall, saya jamin saudara pasti cari mall yang paling sepi di muka bumi. Saudara akan pergi ke mall Cipinang Indah. Saya nggak tahu itu ada apa enggak itu. Asal ngomong aja saya nggak tahu. Ada. Saudara akan ke mall dan saudara kalau makan di restoran dengan selingkuhanmu, kau akan makan sambil tengok ikan. Kalau mbaknya lihat, gue pikir jangan-jangan ini utusan istri. Tapi kalau saudara jalan dengan istri tersahmu, Wes. kau akan pegang tangannya di mall Senayan City atau Asta, Wes. SCBD. Wes. Kau akan bilang, sayang, lihat, mau beli, lihat aja sayang. Lihat aja. Sudah pegang tangannya, orang beli romantis, bukan romantis, mencegah yang tidak diinginkan. Matras, pegang erat-erat. Tahukah saudara, saya orang yang hidup dalam dosa punya ciri yang sama. Takut. Saya orang yang hidupnya jauh dari Tuhan punya ciri yang sama. Ketika Adam jatuh dalam dosa, kita katakan Adam dan Hawa
Ketika Allah memanggil Adam, Adam di mana engkau? Adam bersembunyi. Bukan sama Inu, bukan. Maaf saudara, saya melihat keluar dari hati. Ini pendeta, ini apa adanya saudara. Ada pikir, kok ini sih? Saya tadi baru ikut saya hari ini. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam sembunyi sama Hawa. Karena Adam apa? Takut. Orang yang hidup dalam dosa dipanggil bosnya pasti ketakutan. Ada apa ya? Ada apa ya? Jangan-jangan gue mau dipecat. Orang yang hidup dalam dosa ketika di WA sama temennya, gue mau ngomong sama lu. Nanti ya. Itu di WA-nya pagi-pagi. Mau ngomongnya pada tahun depan. Udah ketakutan. Respon pertama orang yang hidup dalam dosa adalah ketakutan. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, terang itu melenyapkan ketakutan. Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terang dan apa bos? Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Dan dicobain saya sudah buka di Alkitab. Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku Takut. harus takut? Harus takut. Telat. Udah habis korbannya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ketika kita menjadikan Yesus sebagai terang hidup kita. Orang bilang 2023 tahun yang gelap. Saya terserah orang mau ngomong apa. Tapi ini yang saya percaya. Terang Yesus itu sanggup menerangi semua kegelapan. Amin. Amin saudara. Amin. Sanggup menerangi semua kegelapan. Bahkan dalam satu ayat terakhir dalam kitab Amsal. Sama-sama kita baca. Saudara diberkati, amin. Amin. Alkitab katakan demikian, tetapi jalan orang benar itu seperti Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya nggak percaya hidup orang Kristen seperti roda berputar. Saya nggak percaya. Saya percaya hidup orang percaya terus naik dan terus naik. Walaupun kelihatannya turun, sesungguhnya sedang naik. Tampilkan ayat Alkitab dan demikian, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian lama bertambah terang seperti rembang tengah. Saya tadi pagi naik pesawat jam 4 Surabaya hari. Ketika di pesawat fajar mulai menyingsi, mulai sedikit terang. Sampai di Jakarta 6:30 mulai lebih terang lagi. Khotbah di BCP, keluar dari BCP mulai lebih terang lagi. Khotbah siang, jam 1 siang, jam 2 siang di Gading Nias. Rembang fajar, rembang tengah hari, makin terang. Apa maksudnya? Jalan orang benar yang menganggap Yesus sebagai terang dalam kehidupannya. Hidupnya kian lama, kian terang, makin terang, dan penuh dengan yang namanya kemuliaan. Itu jalan hidup kita orang benar, katakan amin. Amin. Makin lama makin terang. Tidak ada yang dapat menutupi terang yang Tuhan beri sama saudara dan saya. Orang akan melihat saudara berbeda dari yang lain. Karena kenapa? Terang itu di dalam saudara. Terang itu melenyapkan ketakutan. Kristus Yesus Tuhan. Dia harapan atas kemuliaan, hope for the glory. Ketika orang benar menjadikan Yesus sebagai sumber terang, Alkitab katakan, jalan orang benar seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Doa saya 2023, karirmu, usahamu, kesehatanmu, program hidupmu makin lama makin terang,
Saudara dan saya di tengah orang alami kegelapan, saudara alami kasih Kristus di tahun 2023. Kasih tepuk tangan di atas kepala dulu. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama.